Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti Andimala, NIM 4424200036 dari kelas Kimia B. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengolahan emas dengan sistem carbon in leach. Nah, tahapan-tahapan pada proses carbon in leach yaitu yang pertama pemilihan sampel, kedua preparasi, ketiga ekstraksi, dan keempat ada kelebihan dan kekurangan. Apa itu carbon in leach? Proses carbon in leach adalah salah satu proses adsorpsi karbon aktif terdiri atas pelindian emas dengan cyanida dari biji halus dan memperoleh kembali emas terlarut melalui kontak dengan karbon aktif yang memiliki ukuran butir lebih kasar daripada partikel biji. Nah, pada pemilihan sampel, tahap ini adalah tahap awal yang harus dipersiapkan secara baik dan akurat. Misalkan, untuk sampel dengan ID sampel yang sama, jumlah sampel yang dapat diterima adalah puluhan kilogram. Sementara kebutuhan untuk satu batch pelindian saja biasanya sekitar 0,5 atau sampai 1 kilogram saja. Karenanya kita perlu untuk memisahkan 1 kg sampel dari puluhan yang sampel induk dengan memastikan bahwa jumlah yang sedikit tersebut sudah mewakili dari keseluruhan sampel induk. Pada pemilihan reagen yang digunakan untuk leaching bergantung kepada yang pertama jenis mineral biji, kedua kadar logam berharga dalam biji, ketiga harga dan atau biaya, keempat kemudahan handling material, dan kelima itu peraturan perundangan yang berlaku. Nah, pada proses preparasi sampel biji emas, alat yang digunakan dalam preparasi itu ada generator crush, yang kedua ada ball mill, dan yang ketiga ada ayakan. Generator crush ini sebagai media peremukan dari bahan biji yang langsung dari tambang dan berukuran besar menjadi kecil. Sedangkan ball mill yaitu penyedia media penggerus berupa bola-bola baja atau keramik, dan pada ayakan pengecekan ukuran butiran setelah penggilingan dilakukan dengan menggunakan ayakan dengan metode ayakan basah. Preparasi sampel biji emas. Preparasi sampel sendiri biasanya dilakukan dengan menggunakan alat gerus grinding mill, skala lab, atau mesin pulverizer. Pada pengoperasian alat grinding pada mesin pulverizer ini biasanya di-set menggunakan timer untuk mendapatkan hasil penggerusan dengan ukuran butiran tertentu. Pengecekan ukuran butiran setelah penggilingan dilakukan dengan menggunakan ayakan dan metode ayakan basah. Penyeragaman ukuran atau sizing adalah proses untuk memisahkan atau membagi-bagi campuran butiran yang berbeda ukurannya menjadi bagian-bagian atau fraksi di mana tiap fraksi mempunyai ukuran butiran yang sama. Yang ketiga ada proses dengan reaksinya itu yang pertama AU tambah NaCN tambah O2 tambah H2O menghasilkan NaOCN2 tambah NaOH, yaitu persamaan Elsener dan Adamson. Yang kedua itu AU tambah NaCN tambah O2 tambah H2O menghasilkan NaAuCN2 tambah H2O2 tambah NaOH, yaitu persamaan Adamson. Proses pelindian cyanida diawali dengan pengecilan ukuran umpan. Hal ini bertujuan agar emas dapat terbebaskan dari batuan induknya. Liberasi biji ini menjadi sangat penting antara lain karena dapat mengurangi kehilangan emas yang masih terperangkap dalam batuan induk. Dapat dilakukan kegiatan konsentrasi biji tanpa kehilangan emas berlebihan dan dapat meningkatkan kemampuan ekstraksi emas. Untuk mempercepat pelarut emas pada larutan cyanida perlu ditambahkan dengan katalis yaitu lead nitrat atau PbNO3. Katalis juga meningkatkan recovery emas mencapai 95%. Umumnya larutan cyanida kompleks mengandung antara 1-3 ppm. Pengambilan larutan berhenti jika kandungan emas turun sampai dengan 0,005 ounce emas per ton larutan. Setelah siklus proses pelindian selesai,
Tempat pelindian dicuci dengan air untuk menghilangkan sisa sianida, digunakan hidrogen peroksida. Logam mulia diambil dari karbon dengan mengalirkan larutan panas kaustik soda dan campuran sianida 1% NaOH dan 1% NaCN. Pada tambang tradisional, biasanya karbon yang sudah terisi emas kompleks langsung dibakar. Debu dari hasil pembakaran karbon tersebut kemudian diambil untuk dilebur. Nah, logam yang terkandung langsung dapat dimurnikan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu yang pertama, ekstraksi tumpukan bisa dilakukan dengan ukuran batu 3/4 inci, sedangkan ekstraksi pada tangki berpengadukan membutuhkan ukuran 100 mes. Penghalusan batu ini membutuhkan biaya investasi dan operasional yang tidak murah. Yang kedua itu pemisahan padatan dan cairan tidak membutuhkan pada heap leaching. Dan yang ketiga itu penempatan tiling bisa digunakan pada leaching pad setelah reklamasi. Nah, kekurangannya yaitu yang pertama, tumpukan batuan harus cukup berpori-pori untuk mengalirkan larutan. Banyak kasus heap leaching gagal karena larutan tidak bisa mengalir, yang biasanya disebut oleh block out. Hal ini banyak dijumpai pada batuan yang mengandung lempeng. Masalah ini diatasi dengan aglomerasi. Yang kedua yaitu pada daerah yang curah hujan sangat tinggi, air hujan dapat mengurangi konsentrasi pelarut. Baik, itulah penjelasan sedikit tentang materi pengolahan emas dengan sistem carbon in leach. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.